Hai, welcome back to my channel Ningwati. Kali ini Ningwati akan akan bercerita tentang liburan. Ayo, siapa yang nggak mau? Semua mau liburan toh ya. Dan di Eropa sini sebentar lagi summer. Dan summer itu selalu dinanti-nantikan tiap orang. Apalagi anak sekolah libur 6 minggu. Wow. Dan biasanya orang-orang tua yang punya anak masih kecil selalu planning untuk Juli Agustus itu, kalau yang kerja gitu ya, selalu cepet-cepetan aku mau planning ini, liburan ke sini 2 minggu misalnya, sama rekan kerjanya. Oh ya sudah, aku nanti setelah kamu, selalu begitu bergantian. Ini yang aku tahu ya, dulu waktu aku kerja seperti itu, jadi rebutan. Tapi mereka juga rukun, mau ngasih kesempatan. Oh ya udah, kamu duluan aja deh gitu. Jadi mereka nggak egois. Itu enaknya. Jadi liburan summer itu sungguh-sungguh dinantikan setiap orang. Bagaimana caranya mencari liburan yang murah tapi menyenangkan? Ada banyak pilihan. Biasanya kalau yang naik pesawat itu ditawarkan student trip. Nah, biasanya 3 hari dan jalan di kota-kota aja. Itu naik pesawat, inklusif pesawatnya, hotel, terus makan pagi, begitu. Tapi cuma 3 hari dan itu murah. Biasanya selalu ada promosi. Aku sering itu dulu. Nah, ada lagi yang lebih murah, yaitu naik bus pariwisata. Ini juga dikoordinasi oleh suatu biro travel yang memang mengkhususkan diri untuk naik bus. Tapi tidak hanya naik bus, misalnya kalau jaraknya itu jauh ke Spanyol misalnya, dari Belanda terus ke Jerman, terus dari Jerman bisa naik pesawat, terus sampai sana turnya naik bus lagi, itu juga bisa. Ada banyak sekali kesempatan dan ini paling murah. Harinya panjang, murah juga. Biasanya kebanyakan itu inklusif sama makan pagi dan makan malam, juga hotelnya. Bayangin, murah sekali. Aku tahun lalu sebetulnya mau ke Switzerland sama temenku, tapi waktu itu bulan Maret ya, karena kita sama-sama ulang tahun bulan Maret. Jadi aku bersama teman dekatku itu mau ke Switzerland, tapi apa daya, ada corona, jadi batal. Nah, itu dulu waktu itu aku booking harganya 550 euro. Dan itu sudah termasuk 8 hari, termasuk hotel, makan pagi dan makan malam. Karena makan siang kita kan di luar, kita kan lagi tour, kita kan kalau siang selalu jalan begitu. Ya, murah kan? Switzerland itu negara mahal loh. Kalau kita berangkat sendiri aja bertiga ya, waduh, nggak boleh itu satu orang 550, lebih. Bisa aja 3.000, belum hotelnya, belum makan siang, makan malam, makan pagi, mahal. Makanya kita harus pinter-pinter memikirkan budgetnya. Budget semurah mungkin, tapi bisa liburan dengan menyenangkan. Cuman kalau naik bus ini biasanya kebanyakan orang-orang tua yang ikut. Jadi anak muda seperti anakku itu nggak mau, karena yang ikut kebanyakan oma-oma. Kalau aku sih magnet out, nggak apa-apa. Yang penting aku keniten, aku lihat
tempat-tempat yang ditawarkan itu selalu menarik dan lain daripada yang lain. Aku heran, nggak ada yang biasanya kan kalau ada tur gitu, oh di sini sudah biasa lah, sudah banyak dikunjungin orang. Nah kalau ikutan tur yang punya Belanda ini, Biro Travel Belanda, naik bus, itu selalu lain daripada yang lain. Aku pernah waktu itu ke Hongarai, aduh ditunjukkan tempat yang lain daripada yang lain, bagus sekali. Itu yang khas orang kulturnya orang Hongarai. Coba toh, makanya dari situ aku ketagihan, aku ikut lagi karena aku selalu suka tempat-tempat yang artistik, yang tidak biasa dikunjungi turis. Biasanya di sini itu kalau kalian mau berkunjung ke tempat-tempat yang suka dikunjungi turis, itu ada 1 hari kita bebas. Nah, di saat kita bebas, acara bebas itu, peserta mengunjungi tempat-tempat yang biasa dikunjungi turis. Karena waktu kita tur dengan Biro Travel ini, kita diarahkan ke lain-lain tempat yang lain daripada yang lain pokoknya. Tapi bagus sekali, bener. Dan tidak mahal loh. Aku ke Hongarai waktu itu 450 euro per person selama 10 hari. Bayangin, murah kan? Udah termasuk hotel, makan pagi, makan malam. Makanya di sini itu semua ada pilihannya. Nggak selalu harus yang mahal. Yang murah pun bisa dan menyenangkan. Dan kita harus nabung dulu memang, walaupun 550 itu kan duit, 550 euro. Nah itu kan duit, jadi kita kan harus nabung juga. Begitu, aku selalu nabung gitu ya. Untuk apa? Liburan. Karena di sini kalau kita nggak liburan, waduh, bisa stres. Nggak usah jauh-jauh. Ada yang ke Denmarken itu cuma 3 hari. Pokoknya deket-deket dengan Belanda itu waktunya itu pendek-pendek. Kecuali kalau yang jauh-jauh itu ada yang 2 minggu, kayak ke Spanyol itu 2 minggu, ke Valencia, ke mana? Pakistan yang beken itu namanya apa? Lupa aku. Barcelona, Valencia, banyak. Dan itu lebih mahal memang ya, karena biasanya naik pesawat. Dari bus, kereta atau pesawat gitu, aku kurang tahu. Aku belum pernah nyoba. Sebetulnya aku mau coba, cuman ya anakku nggak mau karena orang-orang tua. Anakku maunya naik mobil, terus papanya suruh setir sendiri gitu. Ya itu nanti ya, kita juga mau planning ke situ. Atau ya itu tadi pilihannya, kita naik mobil sendiri, kita setir mobil sendiri, itu juga harganya bisa budgetnya bisa ditekan murah. Tergantung kita juga sewanya di mana. Biasanya sewa suatu apartemen gitu untuk berapa hari, jadi kita masak sendiri, terus kita jalan-jalan naik bus di kota-kota. Kan banyak ada biasanya di sini, biasanya di Eropa selalu disediakan peta-peta kalau kita mau jalan sendiri. Lah bagi orang bule atau orang yang lahir di sini itu selalu bisa membaca peta. Kalau aku nggak bisa, suamiku, anakku bisa. Aku kalau baca peta itu gini, ini kemana arahnya? Lo kita di mana ini? Tapi kalau suamiku langsung, oh ya kita ke sana, kita naik ini. Nah, makanya aku sudah, kalau liburan sama suamiku, aku mending tenang-tenang aja. Aku ngurusi makanannya, itu aku. Karena kalau ngurusin, oh kita harus ke sana, aku sudah bingung. Itu aku. Makanya liburan keluarga itu juga menyenangkan, benar-benar menyenangkan. Jadi kita ada waktu untuk sharing, terus kita untuk curhat, ini loh aku nggak seneng kalau papa gini, mama gini, anakku biasanya gitu. Itu di saat liburan, karena dia juga sudah selesai kan sekolahnya, tinggal liburan, jadi dia bisa konsentrasi ke keluarganya. Kita juga sebagai orang tua jadi tahu keinginan anak, ceritanya dia,
impiannya dia itu di saat kita liburan itu dengan santai, dengan guyon, kita cerita, itu menyenangkan sekali. Makanya selalu aku dan suamiku mengadakan waktu kalau summer itu liburan bertiga. Dan kalau aku waktunya winter gitu, aku liburan sama temenku. Ya itu tadi, naik bus. Biasanya kalau Februari, Maret itu harganya lebih murah daripada kalau summer. Begitu, biasanya selalu begitu. Karena summer tuh, gila-gilaan harganya, mahal semua. Karena semua ingin liburan, iya tuh. Nah, begitu. Ini cerita dari Ningwati. Dan biasanya di Eropa Timur, di Eropa, bukan di Eropa Timur aja, di luar Belanda, bahasa Inggrisnya kurang. Jadi selalu pakai bahasa Tarsan, tangan satu. Aku mau ke itu toilet. Nah, toiletnya di mana, kamu nunjuk aja. Nanti orangnya akan tahu, oh iya ke situ ya, tak kasih kuncinya gitu. Biasanya kalau di pom bensin gitu. Tapi kalau di Belanda jangan takut. Kebanyakan ya, gak semuanya, tapi kebanyakan orang Belanda bisa bahasa Inggris. Contoh nyata aja di Amstelveen, orang-orang penjual di pasar itu, penjual ayam, petat, terus panci, penjual apa aja itu bisa bahasa Inggris. Karena di sini banyak sekali orang luar negeri ya, ada orang Jepang, ada orang India, orang Eropa Timur, sekarang banyak sekali. Dan semua penjualnya tuh bisa bahasa Inggris. Nah itu enaknya di sini, di Belanda sini. Jangan takut kalian nanti, wah kalau aku nggak bisa bahasa Belanda gimana, nggak apa-apa. Belanda itu negara yang terbuka dan mereka juga senang bahasa. Apalagi di kota-kota besar seperti Amsterdam, Amstelveen yang dekat Amsterdam, Schiphol itu, wah hampir semuanya bisa bahasa Inggris. Begitu ceritanya. Nah, kalian mau liburan kemana summer ini? Komen dong di bawah. Jadi kita bisa juga seneng-seneng toh setelah 1 tahun di rumah terus, sampai 2 tahun toh. Tahun lalu kan nggak bisa liburan karena pandemi ya toh. Nah sekarang sudah beberapa negara Eropa sudah membuka lockdownnya dan sudah ada kode kuning. Kalau kode kuning itu aman, kalau kode oranye itu kita perlu waspada. Jadi kalian bisa lihat sendiri di website masing-masing, di negara masing-masing, negara mana saja yang sudah membuka lockdownnya, dan kalian bisa liburan tapi tetap hati-hati, pakai masker kalau di kerumunan orang banyak, dan jangan lupa jaga jarak, cuci tangan, pakai hand sanitizer supaya sehat, aman, dan liburan kalian nyaman. Oke, sampai ketemu di lain cerita. Dah.